Oke, sekarang di tutorial yang ketiga kita akan membahas mengenai pembuatan flowchart di dalam Flowgoritham untuk pembuatan array ya, untuk menginput dan mencetak array. Oke, di tutorial kedua kita sudah mempelajari bagaimana cara menginput dan mencetak array-nya. Saya sudah sederhanakan programnya, kita tinggal menggunakan name, nilai, dan i ini untuk di perulangannya gitu ya. Kemudian untuk meminta input dan mencetak output. Nah, di sini saya buat jumlah dari variabel array-nya itu adalah 5 saja supaya tidak capek menginputnya gitu kan. Kalau 1000 bayangin betapa lelahnya. Oke, sekarang berarti ini diganti dong menjadi 5. Ini juga 5. 5. Oke. Nah, sekarang kita buka Flowgorithmnya ya. Oke. Nah, kita deklarasikan dulu. Declare, ada name. Oops. Name. Ini adalah string, berarti pilih string. Dan dia adalah array. Ukurannya berapa? Ini size-nya itu kan 1 sampai 5 berarti 5. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang berarti nilai. Deklarasikan lagi dong. Namanya adalah nilai. Tipenya integer, ini juga array, ukurannya 5. Oke. Lalu ada i. I ini adalah integer, ini bukan array karena tidak ada array of. Oke. Deklarasi sudah beres, sekarang mari kita ke deskripsi. Ini ada for i sama dengan 1 sampai 5. Oke. Kita pakai for, lalu di sini, nah, kita coba ikutin dulu ya di flowchart-nya, kemudian nanti kita jalankan. Kalau ada kesalahan, kita cek apa salahnya, lalu kita perbaiki. Oke, ini 1 sampai 5 increasing, stepnya 1, karena di sini naiknya 1, kedua, ketiga. Oke, yang dilakukan apa? Read. Apakah yang di read? Name yang ke i. Oke. Nah, mari coba sebelum ke cetak, kita jalankan dulu. Coba kita jalankan. Nah, ini nama yang ke-1 misalnya Ika, nama yang kedua misalnya Kiku, nama yang ketiga misalnya Ria, nama yang keempat misalnya Rai, nama yang kelima misalnya Yuni. Nah, ternyata ada yang salah. Errornya adalah ini ya, the array subscript was outside the valid ring value. Berarti dia di luar dari ring yang valid. Ring itu artinya kayak gini, ini ring nih, 1 sampai 5 itu ring. Berarti ring indeksnya ya, ada data keberapa sampai data keberapa. Itu tadi yang salah. Nah, the valid ring itu adalah dari 0 sampai dengan 4. Tapi kamu mencoba mengakses data yang kelima. Gitu. Itu masalahnya. Jadi di sini kan mau mencoba mengakses data yang kelima. Padahal ring yang valid itu 0 sampai 4 lah. Kok 0 sampai 4? Jadi ceritanya kayak gini. Di Flowgorithm, hitungan pertama itu dimulai dari 0. Begitu juga di beberapa bahasa pemrograman seperti di Java, di C, itu mulainya dari 0. Tapi ada sih bahasa pemrograman lain yang bisa mulai dengan dinamis. Mau mulai dari 1, oke. Mau mulai dari 0, oke. Gitu ya. Yang dinamis itu seperti misalnya Pascal, dia dinamis tuh. Mau mulai dari 0 bisa, dari 1 juga bisa. Tapi kalau di Flowgorithm, dia pokoknya mulainya dari 0. Sama seperti di C, mulainya dari 0 gitu ya. Kalau panjangnya 4, kalau panjang datanya 5, data ada 5 berarti data ke 0, data ke 1, data ke 2, data ke 3, data ke 4. Itu jumlahnya 5 data. Kalau datanya 100, berarti ringnya itu adalah antara 0 sampai 99. Kalau datanya 10, 0 sampai 9. Gitu ya. Itu di Flowgorithm. Oleh sebab itu, di Flowgorithm kita, di sini ini bukan 1 sampai 5, bukan. Tapi 0 sampai dengan 0 sampai dengan 4. Kurangin aja 1, mundurin. Jadi, kalau di algoritma, kita ngitungnya dari 1, di sini ngitungnya dari 0.
1 itu mundur 1 berarti 0, 5 itu turunin sampai 4. Intinya kalau data kalian ada 1000 berarti nanti sampai dengan 999. Kalau data kalian ada sebanyak n berarti start value-nya 0, n value-nya adalah n-1 karena kan dia dikurangi 1 toh. Oke. Nah, ini baru benar nih. Misalnya data ke 0 adalah Ika. Kemudian Putri, Ria, Ryu, dan Tia. Nah, itu betul tuh, udah 5 kali. Selesai dia gitu. Kalau mau diisi kata-kata, monggo. Masukkan nama ke, nah, ini kan ke I ya. Oke, itu jadinya kayak mana ya, misalnya nih. Nah, masukkan nama ke 0, kan jelek dong. Kalau user itu kan manusia, taunya biasanya dia familiar ngitungnya dari 1 kan. Gimana biar kata-katanya masukkan data ke 1. Nah, tinggal di sini gimana sih caranya biar 0 itu jadi 1? Ya ditambah 1, Rek. Nah, begitu. Jadi, di sini namanya, nama ke-1 Ria, nama kedua Ryu, Ika, Putri, dan Tia. Udah, kayak gitu caranya. Oke ya, sekarang berarti sekarang mau mencetak nama. Oke, mencetak namanya itu kan abis N4. Berarti abis dan, ini ada for lagi. For yang berikutnya untuk mencetak nama. Sama dong. Mulainya dari 0 sampai dengan 4. Jangan ulangi kesalahan. Sampai 5 ya. 1 sampai 5, jangan. Nah, berarti di sini apa? Dicetak namanya. Output name yang ke I. Oke. Jadi kayak gitu ya, nggak perlu saya uji. Saya udah percaya diri banget nih, kalau ini kayaknya bener. Nggak pakai kayaknya, kalau ini bener gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya juga ingin menginput nilai? Di sini kan ada nilai nih. Sama aja sih, tinggal copy aja ini. Nah, for i sama dengan 1 to 5, di sini di algoritma tetap 1 sampai 5, yang di read adalah nilai. Di sini yang di read adalah nilai. Berarti habisnya nginput nama, itu nginput nilai. Di sini nginput nilai dulu. For i sama dengan 0 sampai 4. Oke. Yang diinput itu adalah nilai. Nah, kasih kata-kata nih. Masukkan nilai ke, ini juga sama, i kurang, plus 1 ya. Karena 0 itu biar jadi 1 di plus 1. Terus, yang diinput itu adalah nilai ke i. Nah, oke. Setelah itu, baru dia mencetak nama. Nah, nilainya diinput harus dicetak juga dong. Oke, misalnya di sini saya sekalian mencetak namanya siapa, nilainya berapa. Nah, jadi kayak gitu aja. Di sini tinggal ditambah output name. Nah, jadi kita kasih kata-kata. Nama siapa. Nah, dapat nilai berapa? Nilai ke i. Jadi kayak gitu. Cetak name yang ke i, nilai yang ke i. Ingat ya, kata-kata itu di dalam tanda petik 2. Ini loh, kata-kata di dalam tanda petik 2. Digabungkan ingat pakai dan. Jangan sampai dannya lupa, nanti bisa error. Oke. Nah, jadi seperti ini, panjang juga ya. Oke, intinya adalah ini mendeklarasikan 2 buah array, yang satu string itu adalah untuk menyimpan nama, yang satu integer untuk menyimpan nilai. Lalu yang satunya ini i, bukan array, ini untuk perulangannya. Perulangan yang pertama itu dimulai dari 0 sampai 4, karena di sini jumlah array-nya 5, berarti indeksnya, karena dia mulai dari 0, itu sampai 4, menginput nama yang ke i.
I-nya 0 sampai 4, ingat ya. Jadi nama ke-0, nama ke-1, nama ke-2, nama ke-3, nama ke-4. Ada 5 buah data. Nah, di sini biar kata-kata, biar nggak bingung orangnya disuruh ngapain, ini menginput nama kenapa dia I plus 1, supaya munculnya bukan masukkan nama ke-0, masukkan nama ke-1, tapi munculnya masukkan nama ke-1, masukkan nama ke-2, sampai dengan nama ke-5. Supaya lebih enak komunikasi antara aplikasi dengan user, karena user kamu manusia yang terbiasa menghitung dari 1, bukan dari 0, gitu ya, kecuali kalau user kamu adalah programmer, dia sudah biasa. Nah, sekarang yang perulangan yang kedua adalah untuk menginput nilai. Boleh nggak sih input namanya sekalian input nilai? Boleh aja sih, nggak masalah, itu terserah aja. Cuman di sini saya pengennya misah gitu ya. Biar ada contohnya kalau misah, dan terakhir gimana kalau saya sekalian mencetak. Jadi ini contoh yang gabung. Tetap ya 0 sampai 4 karena array-nya itu adalah sebanyak 5 data. Jadi 0 sampai 4. Ini caranya menggabung. Nama ke I sama nilai yang ke I dicetak sekalian. Kalau mau input sekalian perulangannya 1, tapi di sini inputnya tetap 2 ya. Nggak bisa kalau input itu maksudnya jadi gabung gitu. Maksud saya yang tadi digabung itu adalah perulangannya 1 gitu ya, tapi di sini langsung input lagi kayak gitu, input nilai gitu ya. Oke, jalankan. Namanya Ika, Iku, Ike, Iku, dan Iki. Nah, nilainya ngaur aja ya. Nah, Ika dapat nilai 90, Iku sekian, 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 dan sekian. Oke, nah itu adalah contoh gitu ya, bagaimana menerjemahkan array ke dalam flowchart di Flowgorithm. Nah, nanti untuk flowchartnya yang versi biasa, flowchart standar, nanti saya contohkan langsung deh dalam sebuah dokumen, nanti kalian bisa download di Classroom ya. Oke, sekian pembahasan kita mulai dari definisi array dan kenapa kita butuh array, kemudian bagaimana cara membuat pseudocode-nya, itu sudah saya jelaskan di tutorial kedua, dan di tutorial ini saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat flowchart-nya di dalam Flowgorithm. Oke, sekian dulu tutorial dasar kita mengenai array, dan tutorial-tutorial yang berikutnya itu akan seputar contoh-contoh kasus penggunaan array di dalam kasus-kasus yang ada di dunia nyata.